Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asala Sangsang dengan NIM 1872350010 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsih, Magister Manajemen. Yang pertama yaitu ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sehingga ekonomi syariah bisa disebut sebagai ekonomi Islam. Pengertian jual beli dalam perdagangan syariah. Menurut pedagang syariah, jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata al-bayu atau al-tijrah. Kemudian sumber hukum jual beli syariah. Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperoleh menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Yang pertama, Al-Quran. Aturan dasar dalam kegiatan perdagangan atau jual beli telah difirmankan oleh Allah melalui Quran surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua hadis Rasulullah dari Rifah bin Rafi melalui hadis riwayat Al-Bazar dan ditasih oleh Hakim, Rasulullah pernah bersabda mengenai hukum keberadaan kegiatan jual beli. Dari Rifah bin Rafi bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Kata mabrur yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Kemudian syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Yang kedua, adanya akad atau kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Yang ketiga, barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual. Yang keempat, objek yang diperjualbelikan bukan barang haram ataupun terlarang. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memiliki harga yang jelas. Prinsip jual beli transaksi ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip kepastian. Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan pasti, baik mengenai jenis, kualitas, jumlah, maupun harga. Ini menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau konflik di kemudian hari. Yang kedua, prinsip keadilan. Transaksi harus dilakukan dengan adil bagi kedua belah pihak. Ini mencakup penetapan harga yang wajar dan menghindari eksploitasi dalam keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga, prinsip keterbukaan. Syarat-syarat transaksi harus jelas dan tidak ambigu, agar kedua belah pihak memahami sepenuhnya apa yang mereka sepakati, misalnya ketentuan pembayaran, pengiriman, dan kondisi barang yang harus dijelaskan dengan transparan. Yang keempat, prinsip larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan kedua belah pihak. Transaksi harus bebas dari unsur keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang ataupun penundaan pembayaran. Yang kelima, prinsip kepentingan bersama. Transaksi harus memberikan manfaat atau kepentingan bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara umum. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan bersama dan menghindari keserakahan individual. Yang keenam yaitu larangan gahar. Gahar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan dalam syarat-syarat transaksi. Contohnya termasuk spekulasi yang tidak jelas atau transaksi dengan risiko yang tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prinsip kepatuhan syariah. Seluruh transaksi harus mematuhi nilai-nilai dan aturan syariah Islam. Ini mencakup aspek moral dan etika dalam bisnis, serta kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum Islam secara keseluruhan.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, transaksi ekonomi dalam Islam diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan material, tapi juga mempromosikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial secara luas. Ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam perdagangan Islam. Contoh penerapannya, murabah. Seorang bank syariah menjual kendaraan kepada nasabah dengan markup harga yang sudah disepakati sebelumnya. Nasabah membayar harga kendaraan tersebut dalam beberapa cicilan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan bunga ataupun denda terlambat. Kemudian ada ijrah. Sebuah perusahaan menyewakan gedung kantornya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa bulanan yang tepat dan jelas. Selama masa sewa, perusahaan penyewa dapat menggunakan gedung tersebut sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati. Musyarakah, yaitu dua orang pengusaha sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan bersama dan dengan modal yang diinvestasikan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Keuntungan dari perusahaan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian juga ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Kemudian ada mudarahabah. Seorang investor menyediakan modal untuk sebuah proyek bisnis kepada pengusaha yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi antara investor dan pengusaha berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko kerugian ditanggung oleh investor sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Kemudian ada salam. Sebuah petani menjual hasil panennya kepada pembeli dengan pembayaran harga yang sudah disepakati di muka. Pembayaran dilakukan saat panen dan penyerahan hasil panen dilakukan setelah panen selesai. Kemudian ada sebuah perusahaan pesawat terbang menerima pesanan dari maskapai penerbangan untuk memproduksi pesawat dengan spesifikasi tertentu. Maskapai penerbangan membayar sehingga harga di muka dan sisanya setelah pesawat selesai dibuat dan diserahkan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi syariah diterapkan dan bagaimana transaksi nyata, di mana keadilan, transparansi, dan ketetapan dalam penyerahan pembayaran menjadi fokus utama. Sekian pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.